Saudara, saya ingin membahas satu peristiwa kala 15-20 tahun yang lalu. Saya masih ingat jelas sekali ketika seseorang ingin menyetor ke bank, maka dia harus memiliki waktu yang sudah diperhitungkan. Ketika dia harus pergi dulu ke bank, dan di kantor bank itu dia akan menulis form yang sudah disediakan oleh bank, lalu kemana arah tujuan orang ini mau mentransfer atau mengirim uang untuk membayar hutang atau ada keperluan bisnis lain. Saudara, itu berjalan terus. Bahkan ada, seingat saya pula, kita harus mengantri ketika ada beberapa orang karyawan dari perusahaan yang mengharuskan mentransfer uang dalam jumlah yang cukup lumayan banyak. Maka pagi-pagi hari orang ini akan lebih dulu pergi ke bank untuk menyetorkan jumlah uang yang cukup besar. Saudara tahu, di situ karyawan bank tidak memakai mesin yang sekarang ini. Maka karyawan bank menghitung dengan jari jemarinya jumlah uang yang mau disetorkan. Maka di situ ada perlu waktu yang cukup panjang. Bahkan perlu kecermatan dari pegawai bank itu untuk menghitung jangan sampai salah jumlah uang. Nah, saudara bisa bayangkan berapa lama waktu yang ditempuh hanya untuk satu orang yang menyetor jumlah uang yang cukup besar. Terus berjalan, bahkan bila ada kesalahan itu harus diulang kembali. Ya, itu sudah lewat masanya dan waktunya, saudara. Tapi ini hari sistem perbankan itu sudah banyak berubah cukup signifikan. Lebih canggih, bahkan lebih memiliki satu kapasitas untuk memudahkan nasabahnya. Segala format dibuat begitu rupa hanya untuk membuat nasabah itu menjadi nyaman dan rasa aman. Tidak takut di tengah jalan harus dirampok, harus ada berbagai kejahatan. Tidak seperti 15-20 tahun yang lalu. Ada perampokan-perampokan di tengah jalan. Nah, ini semakin format yang dibuat oleh bank, sistemnya lebih cepat, lebih canggih, lebih nyaman, lebih aman, bahkan lebih enak bagi nasabah daripada bank tersebut. Bahkan ada satu sistem bank memperlakukan nasabahnya itu secara begitu VVIP. Ya, yang perlu saya catat di sini adalah hari ini, saudara, ketika kita menyetor uang hanya beberapa ratus ribu, mungkin juta, kita nggak perlu lagi harus ke bank di mana ada mesin ATM yang dekat dengan lokasi rumah kita tinggal. Di situ kita bisa langsung memakai mesin ini, lalu beberapa uang yang kita masukkan dan tercatat secara mesin, dan di situ kita tinggal mengupgrade-nya, apakah disetorkan ke rekening Anda atau ke rekening orang lain. Tinggal kita pencet dengan sentuhan tangan, klik, maka uang itu masuk ke rekening kita. Sudah begitu semakin canggih hari ini sistem perbankan, tidak perlu susah lagi. Yang menarik di sini saya ingin menyimpulkan kepada penonton semua, apa yang saya maksudkan adalah bahwa dalam dunia kerohanian ini mestinya juga harus mengalami upgrade, harus mengalami perubahan total, supaya kehidupan kita pun mengalami satu perubahan total secara signifikan. Jangan kita seperti dulu
15-20 tahun lalu ikut Tuhan hanya begitu-begitu saja. Tidak ada banyak perubahan hidup yang kita alami. Yang saya mau catat di sini dan yang saya ingin bagikan kepada saudara semua adalah kalau kita memiliki smartphone atau handphone, kita tinggal memakai jari ini, kita pencet, kita akan memilih satu aplikasi, entah itu yang namanya Alkitab, yang namanya pujian, nyanyian, bahkan juga mungkin ada hal-hal kesaksian hidup dari banyak orang yang bisa kita tonton lewat aplikasi-aplikasi di handphone kita. Sesungguhnya itu mengupgrade kita, supaya kita juga membekali diri kita terus berkembang sampai kita mengalami upgrade diri. Maka ini yang dibutuhkan oleh kita hari ini. Kita upgrade diri kita. Kita terus pelajari dari dunia luar, termasuk dunia digitalisasi, dunia film. Yang ini hari kita harus terus mengisi. Kalau sistem bank bisa seperti itu, mestinya dalam dunia kerohanian kita, untuk kita ikut Tuhan, mestinya ada banyak hal yang bisa kita ambil dalam dunia yang begitu sekarang canggih ini, yang tinggal kita pencet, maka dunia itu sudah menjadi milik kita. Nah, yang saya himbau ini hari adalah pelajaran untuk semua itu kita bisa dapatkan. Itu yang memperkaya kita, mengupgrade kita, supaya kita semakin lebih lagi untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan di situ ada gelora yang semakin kita mencintai Tuhan. Maka upgrade-lah diri kita, upgrade-lah diri saudara. Dengan mengupgrade ini, maka kita menjadi satu pribadi yang terus tidak saja ketinggalan zaman, tapi kita tidak ketinggalan dalam konteks mencari Tuhan dan bergeraknya Tuhan di era yang semakin canggih dan modern seperti ini. Oleh karena itu, saya percaya saudara punya kesempatan itu dan saya punya kesempatan itu. Tergantung saudara mau mengambil atau tidak kesempatan itu. Saya kembalikan kepada kita. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Amin.